Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Geger, Ibtu Rudiana terima surat pencopotan jabatan saat upacara kemerdekaan langsung dari Kapolri. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Siapa yang nungguin reaction dari update terbarunya kasus pindah Cirebon, yang dimana sekarang itu ada isunya katanya Ibtu Rudiana dibebaskan sementara atau dinonaktifkan sementara. Ya kan, secara 17 Agustus kemarin ada itu mengikuti acara penting. Kita simak aja di sini. Ibu Widya sampai berani untuk terus menyuarakan edukasinya, argumennya mengenai kasus pindah ini sudah sejauh mana, ya, sampai harus minta tolong ke presiden, minta tolong ke Kapolri, minta tolong lagi kemana ini, ya. Kita simak aja. Kita bukan bayaran, bro, kita bukan bayaran, ya. Udah kaya saya ini kalau dibayar-bayar, ya. Dengar, ya, kasus ini nggak kelar-kelar. Pencopotan Rudiana aja di situ kan jelas-jelas dia bilang pencopotan sementara. Ingat, ya, konten saya yang bahas itu konten sementara, ya kan, konten sementara, katanya itu copot sementara. Itu ada kan, ada yang di konten-konten saya itu kan, nah, dicopot sementara. Kenapa hanya sementara? Ada apa? Ada apa mereka ini nggak cabut giginya tuh sekalian? Ada apa? Ya itu kan, itu salah satunya. Mereka ini terlibat banyak loh. Ya, terlibat banyak. Makanya saya bilang nggak hanya kasusnya ini, kasus Vina aja. Kenapa negara ini mencopot Rudiana itu hanya mencopot sementara? Mengapa? Kamu harus tanda tanya dong, jangan goblok gitu dong, ya. Kok tolol kali kamu itu, Indra, ya. Tolol kali kamu itu, masih nanya gini hari. Kamu harusnya nanya, ya, kenapa ini petinggi-petinggi ya dari oknum kepolisian ini kan takut sama yang namanya Rudiana. Harusnya kamu nanya. Sampai 8 tahun loh, ya. Kamu kalau berani, ya, bikin konten, speak up, hajar tuh ya orang-orang oknum ini. Kenapa dicopot sementara? Kenapa? Sementara tuh kapan? Ya kan? Sementara itu kapan? Ada apa? Petinggi-petinggi pejabat ini kok takut sama Rudiana tuh dicopot langsung. Aris Papua dicopot langsung. Gugun Gumilar copot langsung. Kenapa takut dengan 3 orang ini? Jangan lupa, dulu ada mengabarkan bahwa yang namanya anaknya Eki itu ada di rumah sakit, itu temannya loh. Seorang itu juga. Jangan lupa itu. Kenapa dia menghindar? Nggak tenar dia, cuman Gugun Gumilar sama Aris Papua toh. Saking banyak yang terlibat di kasus pindah ini, sampai kita juga harus ngabsen siapa aja yang terlibat, siapa aja korban, siapa aja yang mungkin menyusun skenario, siapa aja yang kesurupan. Kesurupan tidak aja ya, tapi mungkin para pendukung gitu. Ini kayak film besar yang disetting begitu rapihnya menutupi kasus dibalik kecelakaannya almarhumah Vina atau Eki. Walaupun sebelumnya lebih mengarah ke pembunuhan dan pemerkosaan, tapi dari pihak terpidana juga saksi-saksinya itu lebih kuat mengarah ke kecelakaan. Ini masih 50-50 gitu, mana yang benar mana yang tidak. Kita simak lagi. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa. Kenapa? Kok dia nggak beredar di media? Ya kan? Rakyat Indonesia ini artinya belum merdeka. Bertolak belakang saya sama yang namanya Mama Banteng. Siapa yang sebut Indonesia belum merdeka keluar? Lah iya, ini saya udah keluar, Mak Banteng, ya. Mak Banteng, ini saya udah keluar. Saya bicara, Mak Banteng, Indonesia itu rakyat kecilnya belum merdeka, apalagi di segi hukum. Ya, ini saya udah keluar nih, Mak Banteng. Mau dipanggil? Ya. Iya, Mak Banteng kemarin katanya kan, siapa yang bilang Indonesia ini belum merdeka? Keluar!
sabar ya. Apalagi PDI, katanya dari PDI. Makku ya, makku sabar ya, sabar makku ya. Kenapa ya? Mak harus tahu, mak ya, mak Banteng harus tahu, rakyat kecil saat ini belum merdeka, apalagi ada 7 kasus orang yang tidak bersalah. Itu emak harus buka telinga, pakai kacamata gede ya, mak Banteng sama Puan Maharani ya. Coba bersuara mengenai 7 tersangka yang tidak bersalah selama 8 tahun karena Jokowi itu dari PDI, mak Banteng ya. Mak Banteng harus tahu karena Jokowi itu dari PDI ya, mak Banteng ya. Mak Banteng jangan marah-marah, makanya saya keluar ya. Cerita bersuara ya, Indonesia harus bersuara, mak Banteng, karena Jokowi itu dilahirkan dari PDI. Mak Banteng jangan kesurupan gitu kalau ngomong. Mak Banteng ya, Puan Maharani ya, buka telinga, buka mata. Kalau mau bilang Indonesia udah merdeka, rakyatnya ya, mak Banteng, coba kunjungin kayak orang kemarin ya, anggota dari PDI, mak Banteng kemarin kunjungan ke sana ya. Coba Puan Maharani sebagai ketua DPR ya, tengok-tengok itu 7 tersangka yang tidak bersalah itu seumur hidup loh, belum merdeka. Apapun Sekarang selain minta tolong Bapak Presidennya, sampai ke partai-partainya juga harus dibawa-bawa ini. Kasus di Jawa Barat ya, membeli semua orang gitu. Karena mungkin di balik rahasia itu Rudiana sekarang yang sulit untuk ditaklukkan, jadinya itu berarti di dalamnya banyak rahasia kali ya. Kita lihat lagi deh, pusing dengernya, liatin lagi. itu nenek moyang mau kurung. Kamu kira nih zaman PKI dikit-dikit kurung orang, dibilangin Indonesia belum merdeka marah. Komennya aja dikit-dikit kamu mau sebentar lagi ditangkap, sebentar lagi dikurung. Ya, apa maksudnya? Begitu kalian mau teriak Indonesia udah merdeka. Hei, teriak-teriak Indonesia merdeka. Ya, kalau ada orang meminta keadilan di Indonesia ini disuruh kurung, suruh tangkap. Apa pula dia itu? Mak Banteng, ya, itu Jokowi, ya, dari Banteng seharusnya bergerak. Korek telinga anaknya sebagai ketua DPR itu, ya, jangan tuli. Ya, ini rakyatnya lagi di penjara. Orang yang bersalah harusnya itu yang teriak, keluarkan gitu. Jadi takut ya, merdeka itu buat yang beruang atau merdeka itu bagi yang punya kuasa. Kita lihat lagi, ini tuh bukti ya, ini tuh mungkin tahun lalu atau tahun sekarang ya, bahwa itu Rudiana itu tidak seperti diisukan sudah dicopot sementara. Dia seperti aktivitas biasa, ikut 17 Agustus, terus membantu lalu lintas. Kita lihat nih kemarin tuh ada videonya, Ibu Rudiana itu yang sekarang kan. Atas perintah dan tujuh Bapak Presiden Kota, kami ada kegiatan di mana tiap pagi mulai jam 6.30 hingga 7.30 melaksanakan pengaturan di tempat-tempat yang memang dianggap rawan, terutama kami utamakan tempat-tempat sekolah-sekolah yang mana anak-anak kami, anak sekolah perlu untuk kaitan keamanan pada saat mereka mau masuk sekolah masing-masing. Tentunya mengharapkan untuk kaitan dengan perjalanan dari masyarakat, terutama anak sekolah pada saat menyeberang itu mendapat situasi yang aman dan lancar. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
keriatan yang dipimpin oleh 4 kejaksaan dalam persyaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bacain Pancasila harusnya sudah hafal dong, masa kalah sama anak sekolah gitu kan, harus bawa teks itu ya udahlah simbolis gitu kan. Ini tuh video tahun 2024 atau 2023 ya? Coba tebak. Ini tuh kalau dicopotkan sementara apa cuma seminggu doang kemarin atau gimana? Jadi kayak dejavu nih. Itu Rudiana bukan sih yang tahun sekarang gitu. Lah terus kasusnya ini gimana? 7 terpidana lagi berjuang, yang Sudirman aja sampai tidak bisa ditemui keluarganya, 6 terpidana proses akan pengajuan PK, saka total tinggal nunggu hasil. Jadi gimana ini kasus Pinang gitu? Ibu Rudiana bener-bener lebih kuat dari Sambo kayaknya, dan tidak bisa disentuh oleh hak hukum apa gimana gitu. Nah, sampai-sampai nih pengacara ini tuh gemes gitu ya, kok bisa gitu. Lebih jelasnya kita lihat aja, kok bisa itu Rudiana sebebas ini. Apa yang dipegang oleh Ibtu Rudiana ini sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan untuk menutupi rekayasa yang dilakukan Ibtu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Pina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan, jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom, di belakang showroom diperkosa secara bergiliran, lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini, tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen, bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan, siapa yang bayar ya itu yang dibela. Beda dengan institusi negara. Institusi negara nggak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan, tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka, antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot, ya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian.
Ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Tetapi di dalam pengakuannya, di beberapa keterangan di penyidikan, dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Aduh, bener ya, berarti itu kemarin 17 Agustus itu Ibtu Rudiana ini yang diinformasikan oleh salah satu pengacara yang bernama Apul Singombing ini tuh bisa jadi tuh berarti videonya tahun 2024 ya. Berarti dinonaktifkan itu hoax dong. Ya kecewa deh rakyat ini kalau Ibtu Rudiana ini ternyata masih aktif loh, dan semoga aja nanti ketika PK6 terpidana itu proses, Ibtu Rudiana bisa memberikan kesaksiannya sebenarnya ada apa di kasus Pina ini ya. Gitu aja update dari channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa tanggapannya di komentar ya. Bye.